Bab 2511, Kelahiran Kembali Julian. 10 alam tak berujung memiliki struktur baru. Ras manusia dan ras kekacauan merupakan ras yang terkuat di 10 alam. Klan Chaos dipimpin oleh Duan, dan klan manusia dipimpin oleh Sarah. Selain itu, Zhang Taichu juga tidak rendah hati. Ia berkuasa di domain Hongmeng dan dikenal sebagai Kaisar Pertama. Dan di dunia gelap di tepian ketidakterbatasan, seorang pria kuat lahir. Orang kuat itu menamakan dirinya Kaisar Penyesalan, tetapi tidak ada makhluk hidup yang tahu seperti apa rupanya atau dari mana asalnya, sebab tidak ada makhluk hidup yang pergi ke Gunung Penyesalan yang dapat mendekatinya. Dalam kehampaan yang tak berujung, seberkas cahaya tetap di sini. Dalam sorotan cahaya ada jiwa. Ini adalah jiwa Julian. Dalam pertempuran sebelumnya, Julian terluka parah, tubuhnya hancur dan jiwanya hampir hilang. Jika bukan karena prasasti yang ditinggalkan Yue Zi, yang menjadi dasar ia belajar cara bertahan hidup, ia pasti sudah mati dalam pertempuran ini. Lebih dari satu era berlalu, dan jiwa Julian akhirnya pulih. Bukan saja ia pulih, tetapi dengan nutrisi dari cahaya abadi, jiwanya pun menjadi lebih kuat. Namun dia kehilangan tubuh fisiknya. Sekarang, dia membutuhkan tubuh baru untuk dibangkitkan. Dengan kekuatan Julian, dia dapat dengan mudah membuat tubuh baru, tetapi ini bukan yang diinginkan Julian. Julian memperoleh cahaya tak berujung, yang berisi rahasia utama dunia tak berujung, dan dia juga mempelajari beberapa kejadian masa lalu. Di masa lalu yang jauh, saat Endless pertama kali diciptakan, sebuah lubang muncul di Endless, dan orang yang memiliki kekuatan super menggunakan material misterius untuk mengisi lubang tersebut. Setelah pengisian, batu berwarna aneh tertinggal. Potongan batu warna-warni ini berada di kehampaan. Yang perlu dilakukan Julian sekarang adalah menemukan batu 5 warna ini dan menyatukan jiwanya ke dalamnya, sehingga tubuhnya akan menjadi lebih kuat setelah kebangkitan. Dia telah mencari di cahaya tak berujung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi belum menemukan batu 5 warna yang tercatat dalam cahaya tak berujung. Sinar cahaya ini bergerak cepat dalam kehampaan yang tak terbatas. Wilayah Penglai. Domain Penglai adalah satu dari 10 domain tak terbatas. Ini adalah domain yang menakjubkan. Domain Penglai dikelilingi oleh air ajaib yang tak berujung, dan domain Penglai juga diselimuti oleh air yang tak berujung. Di domain Penglai, ada sekte kecil yang disebut Sekte Pengshan. Sekte Pengshan terletak di sebuah pulau. Dan di Sekte Pengshan, ada gunung suci yang sepi. Tidak ada energi spiritual dari surga atau bumi di gunung suci ini, yang tidak ada hubungannya dengan Sekte Pengshan yang kaya secara spiritual. Meskipun gunung suci ini terletak dalam lingkup pengaruh Sekte Pengshan, tidak ada makhluk hidup yang mendiami gunung suci ini. Di puncak gunung, ada sebuah batu. Batu itu sangat biasa, tidak ada yang istimewa, dan di sekelilingnya tumbuh segala macam rumput liar. Wush! Pada saat ini, seberkas cahaya jatuh dari langit dan dengan cepat mendarat di batu. Kecepatan sinar cahaya itu begitu cepat sehingga tidak ada makhluk hidup di area itu yang dapat bereaksi. Ketika seberkas cahaya itu mengenai batu, batu itu pun mulai retak, beberapa pecahannya berjatuhan dari permukaan batu, lalu batu itu berubah menjadi bentuk manusia. Pria itu perlahan membuka matanya. Ini Julian. Julian mencari batu 5 warna itu tanpa henti untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukannya. Jiwanya menyatu dengan batu 5 warna. Dia meregangkan otot-ototnya. Karena tubuhnya terbuat dari batu, maka jiwanya tidak dapat menyatu sempurna dengan batu tersebut, sehingga pergerakannya menjadi canggung. Apa yang sedang terjadi? Julian sedikit mengernyit. Selama hidupnya, dia merupakan makhluk kuat di alam kekacauan primordial infinity. Setelah kematiannya, jiwanya mengikuti cahaya abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan jiwanya setidaknya telah mencapai alam kesatuan kekacauan primordial. Secara logika, selama dia menemukan tubuh baru, wilayah kekuasaannya akan menjadi mengerikan. Akan tetapi, sekarang dia berada dalam tubuh fisik ini dan tidak dapat merasakan keberadaan kekuatan apapun. Bahkan jiwanya pun sangat lemah, hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa yang tidak berkultivasi. Julian mencoba mengaktifkan metode mentalnya dan Dao 10 arah, tetapi tubuhnya kosong dan tidak ada kekuatan di dalamnya. Namun, ketika dia mengaktifkan metode mentalnya, energi langit dan bumi di area ini dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Saat kekuatan itu memasuki tubuhnya, dia merasa rileks dan segar. Dia mengerahkan kekuatan mentalnya dan duduk di tanah. Saat dia duduk, tanah tiba-tiba retak. Julian tampak menyedihkan. Ini terlalu lemah. Meskipun tubuh yang dibentuk oleh batu 5 warna ini adalah fisik yang sangat baik untuk kultivasi, akan butuh waktu lama bagiku untuk memasuki alam kekacauan tak terbatas lagi. Meskipun benda ini unik, hanya dengan duduk di atasnya saja dapat menyebabkan bumi retak. Namun, dibandingkan dengan kekuatan di hadapan Julian, ini terlalu lemah, amat lemah. Julian tertekan untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan berdiri. Regangkan otot Anda. Jiwa dan batu 5 warna telah menyatu selama beberapa waktu, dan jiwanya perlahan beradaptasi dengan tubuh barunya ini. Sekarang dia dapat mengendalikan tubuh ini dengan sempurna. Dia juga tidak tahu mengapa jiwanya begitu lemah sekarang, dan dia tidak bisa menggunakan indera keilahiannya untuk menyelidiki di mana dia berada. Yang bisa kami lakukan sekarang adalah berlatih sesuai jadwal.
Dengan pengalaman hidup masa laluku dan keterampilan sihir yang kukuasai, aku bisa bangkit dalam waktu sesingkat mungkin. Aku hanya tidak tahu bagaimana situasi 10 alam saat ini. Julian bergumam pada dirinya sendiri. Dia meninggalkan gunung suci ini. Meskipun tubuhnya kini kosong dan tak memiliki kekuatan apapun, batu 5 warna itu, bagaimanapun juga, merupakan benda ajaib yang ditinggalkan oleh sang tukang langit dan sangatlah luar biasa. Batu 5 warna ini sendiri mengandung kekuatan magis. Julian mengendalikan tubuh barunya dan berlari liar di gunung suci ini. Setelah berlari beberapa saat, dia sampai di tepi pantai. Dia tertegun menatap lautan luas. Bagaimana cara meninggalkan wilayah laut yang begitu luas? Julian kini tak berdaya lagi, kehilangan kemampuan terbang, dan tak mampu memperlihatkan kebebasannya tanpa hambatan. Baginya, wilayah laut ini sulit untuk diseberangi. Dia tidak tahu berapa tahun lagi dia harus menunggu jika ingin menyeberangi wilayah laut ini. Pada saat itu, ia melihat makhluk-makhluk terbang di langit. Dia segera meraih sedotan penyelamat dan berteriak keras, "Hei, ini." Dia berteriak dan melambaikan tangannya. Teriakannya menarik perhatian beberapa makhluk yang terbang di langit. Wush! Beberapa cahaya sisa jatuh ke tanah dan membentuk beberapa makhluk humanoid. Mereka muncul di depan Julian dan menatapnya dengan aneh. Ditatap dengan mata aneh, Julian mundur beberapa langkah. Seorang manusia tanpa kultivasi apapun. Seharusnya tidak seperti itu. Dia tidak memiliki keterampilan kultivasi apapun. Bagaimana dia bisa muncul di gunung di belakang sekte kita? Gunung belakang sekte kita telah ditinggalkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada murid yang pernah memasukinya. Gunung belakang dikelilingi oleh laut. Dia tidak memiliki kultivasi sama sekali, jadi bagaimana dia bisa menyeberangi laut dan datang ke sini? Beberapa murid sekte Fengshan sedang berbicara satu sama lain. Julian juga memperhatikan beberapa orang, matanya berputar-putar, memikirkan apa yang harus dikatakan dalam benaknya. Namun, setelah berpikir lama, dia masih tidak tahu harus berkata apa. Anda tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah Julian, dan dia meminjam batu 5 warna di sini untuk dilahirkan kembali, bukan? Terlebih lagi, dia tidak mengetahui situasi 10 alam tak berujung saat ini, dan dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya sesuka hati. Dia hampir tidak memiliki kekuatan sekarang, dan jika dia memprovokasi musuh, dia akan mati. Bab 2512, Desa Tianwei. Julian tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia hanya berpura-pura bodoh dan terus menyeringai. Keluarkan dulu. Seorang murid perempuan menatap Julian dan kemudian berbicara. Yah, tak peduli apapun, selama mereka masih berada dalam jangkauan Lingshan kita, bahkan jika mereka adalah murid kita, bahkan jika mereka tidak memiliki banyak kultivasi, masih ada beberapa manusia biasa di bawah panji kita. Beberapa murid sekte Fengshan memutuskan nasib sementara Julian dengan beberapa patah kata. Julian dibawa keluar pulau. Sekte Fengshan adalah sekte kecil, dan leluhurnya hanya pada tingkat dewa leluhur. Alam ini sangat rendah di 10 alam tak berujung, dan bahkan di alam Penglai, sangat rendah. Meskipun kekuatan sekte Fengshan tidak terlalu kuat, itu adalah sekte yang telah diwariskan sejak zaman kuno dan telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekte baik ini sudah ada sebelum era Kaisar Manusia. Di dalam wilayah sekte Fengshan, ada juga beberapa alam semesta yang relatif lemah, yang dihuni oleh manusia. Sekalipun ada manusia yang telah menempuh jalur kultivasi, tingkat kultivasi mereka tidaklah tinggi. Desa Tianwei. Ini adalah desa kecil dalam pengaruh sekte Fengshan. Setelah Julian dilemparkan ke desa Tianwei, beberapa pengikut sekte Fengshan pergi. Di pintu masuk desa, ada pohon willow. Julian berdiri di depan pohon willow, memandangi desa bobrok di depannya. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk pergi, mencari tempat bersembunyi, dan berlatih dengan serius. Dengan keajaiban tubuhnya dan kekuatan magis yang dikuasainya, ia akan segera bisa bangkit kembali. Setelah bangkit, dia akan dapat meninggalkan area ini dan memahami situasi tanpa akhir saat ini dengan lebih cepat. Namun, saat ia hendak pergi, ia menemukan pohon willow yang luar biasa di pintu masuk desa. Pohon willow ini tampak segar di permukaan, tetapi tidak ada vitalitas di dalamnya, seolah-olah bagian dalamnya telah hangus oleh suatu kekuatan. Pohon willow ini sangat besar, tingginya beberapa ratus meter dan tebalnya lebih dari 10 meter. Cabang-cabang pohon willow berwarna hijau dan bergoyang tertiup angin. Julian berdiri di bawah pohon willow. Setelah merasakan bahwa pohon willow itu berbeda dari pohon-pohon lainnya, ia berjalan mendekat, berdiri di bawah pohon itu, dan menepuk pohon itu dengan telapak tangannya. Meskipun sekarang tubuhnya sudah tidak bertenaga lagi, tubuh barunya masih sangat kuat. Ketika dia menamparkan dengan satu telapak tangan, tenaganya sangat kuat, dan kekuatan ini langsung meretakkan pohon willow. Ada beberapa retakan pada pohon willow. Julian melihat dengan jelas bahwa memang tidak ada kehidupan di dalam pohon willow. Tampaknya bagian dalam pohon willow itu telah tersambar petir dan terbakar. Julian telah melihat banyak hal. Meski pohon ini unik, pohon itu tidak menarik perhatiannya. Dia tidak terlalu memperhatikannya dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, seorang petani tua berjalan keluar desa sambil membawa cangkul.
Petani tua itu berusia sekitar 40 tahun, berpakaian sederhana, memegang cangkul, dan berjalan sangat lambat, seperti orang biasa. Namun, Julian dapat melihat keistimewaannya secara sekilas. Meskipun petani tua ini terlihat biasa saja, ia memiliki semacam aura yang tidak dapat dirasakan oleh orang-orang kuat biasa. Bahkan mereka yang telah mencapai alam kekacauan tidak dapat merasakannya. Julian memahami prasasti yang tak terhitung jumlahnya dan menciptakan diagram misterius. Meskipun sekarang dia telah kehilangan kultivasinya, sebagian persepsinya masih ada. Apakah ini begitu ajaib? Julian sedikit mengernyit, lalu berjalan mendekat, memanggil petani tua itu dan bertanya, "Paman, tempat apa ini?" Petani tua itu melirik Julian, meletakkan cangkulnya, dan berkata, "Ini desa Tianwei. Anak muda, mengapa kamu ada di sini? Tidak ada desa lain dalam jarak 1000 mil dari tempat ini. Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Julian tahu bahwa petani tua di depannya bukanlah orang biasa. Ini jelas bukan petani biasa, dia jelas seorang ahli tingkat atas, dan tingkat kultivasinya setidaknya di atas alam kekacauan. Mata Julian berputar, dan dia berkata sambil tersenyum, "Saya di sini untuk belajar dari Anda." "Hehe." Petani tua itu tersenyum lembut dan berkata, "Kamu harus pergi ke Sekte Pengshan untuk belajar dari seorang guru. Desa Tianwei hanyalah sebuah desa kecil. Orang-orang di desa itu semuanya manusia biasa yang tidak memiliki kultivasi apapun. Kamu telah datang ke tempat yang salah." Setelah petani tua itu selesai berbicara, ia mengambil cangkulnya dan pergi. Julian memperhatikannya pergi. Kemudian, dia melihat desa Tianwei. Desa itu sangat kecil, hanya memiliki sekitar 100 rumah tangga. Saat ini, di tengah desa terdapat balai leluhur. Pada saat ini, banyak penduduk desa berkumpul di aula leluhur, dipimpin oleh seorang lelaki tua berjubah hijau sederhana. Dia membelai janggutnya yang mulai memutih dan berkata, "Kita telah menjaga batu 5 warna sejak lama. Batu 5 warna telah dibaptis oleh langit dan bumi dan menyerap esensi langit dan bumi. Sekarang ia akan segera lahir dengan kesadaran, tetapi sekarang ia telah direbut paksa oleh makhluk lain dan ditempati oleh batu 5 warna. Kepala desa, makhluk apakah yang menempati batu berwarna-warni ini? Batu 5 warna sangat rahasia. Hanya sedikit makhluk yang mengetahuinya sejak zaman dahulu. Bagaimana mungkin sekarang batu itu ditempati secara paksa oleh makhluk lain? Ya, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Desa Tianwei adalah desa kecil yang terpencil. Semua manusia di desa Tianwei adalah pejuang tersembunyi yang kuat. Tujuan mereka tinggal di sini adalah untuk menjaga batu 5 warna. Namun, batu 5 warna itu sekarang ditempati oleh Julian. Namun mereka tidak mengetahui asal-usul dan latar belakang Julian. Menghadapi pertanyaan banyak penduduk desa, kepala desa berpikir sejenak dan berkata, "Saya tidak dapat mengetahui asal-usul orang ini, tetapi Ibu Langit dan Bumi meminta kita untuk tinggal di sini dan menjaga batu 5 warna itu. Mungkin bukan untuk membiarkan batu 5 warna itu memiliki kesadaran dan menjadi makhluk hidup, tetapi untuk menunggu manusia lain menempati batu 5 warna ini. Manusia yang menempati batu 5 warna itu ada di pintu masuk desa. Ayo kita keluar dan melihat-lihat." Tepat ketika Julian ragu-ragu apakah akan memasuki desa, sekelompok orang keluar dari desa. Kelompok orang ini meliputi orang tua dan muda, pria dan wanita, yang jumlahnya sekitar 100 orang. Mereka semua menyembunyikan aura mereka sendiri. Namun, Julian masih bisa merasakan keanehan mereka. Kelompok manusia yang tampak biasa ini, masing-masing dari mereka merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat atas, dan yang terlemah seharusnya berada di alam kekacauan. Julian memandang sekelompok petani yang telah muncul. Dia memperlihatkan ekspresi hormat di wajahnya, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Yang junior menyapa semua yang senior." "Anak muda, mengapa kamu ada di sini?" tanya kepala desa. Julian berkata sambil tersenyum, "Saya di sini untuk belajar dari Anda. Jika kamu ingin belajar dari seorang guru, kamu harus pergi ke Sekte Pengshan. Untuk apa datang ke desa ini? Orang-orang di desa ini hanyalah orang biasa tanpa kultivasi apapun." Julian tersenyum dan berkata, "Senior, Anda bercanda." Setelah berkata demikian, dia berjalan memasuki desa. Desa ini luar biasa. Namun, kepala desa dan yang lainnya sedang bermain tebak-tebakan dengannya, dan dia terlalu malas untuk berkata lebih banyak. Selama dia tinggal di desa, cepat atau lambat dia akan mengetahui rahasia desa. Lagi pula, semua penduduk desa itu adalah manusia, dan seharusnya tidak menjadi orang jahat. Tapi Julian tidak tahu mengapa mereka bersembunyi di sini. Setelah Julian memasuki desa, semua penduduk desa saling memandang satu sama lain. Kepala desa memberi instruksi, "Sekarang dia sudah ada di sini, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Riley, aturlah agar dia tinggal di rumahmu dan cari tahu asal-usulnya." "Ya, kepala desa." Seorang gadis muda berdiri dan berbicara dengan hormat. Beberapa orang meninggal, tetapi tidak sepenuhnya mati. Setelah koma tak berujung, Riley tiba-tiba berdiri dari tempat tidur. Bab 2513, tidak perlu berlatih. Gadis itu tampaknya berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia berpakaian sangat sederhana dan bahkan ada tambalan di gaunnya. Meskipun dia sederhana, dia cantik alami.
Riley segera menyusul Julian yang memasuki desa, dan berkata sambil tersenyum cerah, pergilah ke arah sini. Dia terlihat sangat cantik saat tersenyum, dengan dua lesung pipit kecil di sudut mulutnya. Di bawah bimbingan Riley, Julian datang ke sebuah halaman di desa. Halamannya sangat sederhana, hanya ada beberapa gubuk sederhana. Ada juga beberapa ternak di halaman. Julian duduk di tempat istirahat di halaman, menatap Riley yang mendekat, dan bertanya sambil tersenyum, adik perempuan, siapa namamu? Riley tersenyum dan berkata, namaku Riley. Kamu pasti lapar. Kamu mau makan apa? Julian menunjuk seekor ayam yang tidak jauh dari situ dan berkata, makanlah ayam. Aku sudah lama tidak makan ayam. Baiklah, aku akan menangkap ayam. Setelah berkata demikian, Riley pun pergi menangkap ayam itu. Di halaman, ayam jantan besar itu terus berlari, dan Riley mencoba menangkapnya untuk waktu yang lama tetapi gagal. Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah batu di tanah terbang dan dengan cepat terbang ke arah ayam itu. Ayam itu langsung terkena pukulan, jatuh ke tanah, menjerit beberapa kali, lalu tak bergerak lagi. Riley melirik Julian, tersenyum canggung, lalu mengambil ayam di tanah dan pergi ke dapur. Julian duduk di luar dan menunggu. Tak lama kemudian, ayamnya pun siap. Adik perempuan. Ketika mereka sedang makan, seorang pria besar masuk dari luar pintu. Cek, ini tidak mudah. Wu Jin saat ini tidak mudah. Pria itu berbicara segera setelah dia mendorong pintu terbuka. Begitu dia mendorong pintu terbuka dan masuk, dia menemukan Julian. Dia tertegun dan bertanya, siapa ini? Riley menatap Julian dengan kebingungan di wajahnya. Dia juga tidak tahu nama Julian. Julian tersenyum dan berkata, namaku 49. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa Wu Jin saat ini tidak sederhana. Apa yang terjadi? Namun, pria besar itu tetap menutup mulutnya. Dia menarik Riley keluar dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa ada orang luar di rumah? Riley menceritakan asal-usul Julian. Apa? Setelah mendengar berita itu, pria besar itu langsung terkejut. Julian masih mendengar percakapan antara keduanya. Meskipun sekarang dia tidak punya kekuatan, tubuh ini sangat ajaib. Mereka berbicara di luar pintu dan tidak membentuk formasi apapun, jadi Julian mendengarnya. Ternyata misi desa ini adalah menjaga batu 5 warna. Julian bergumam dalam hatinya. Pada saat ini, Riley masuk bersama pria besar itu. Riley memperkenalkan sambil tersenyum, ini kakak tertua saya, namanya Carter. Halo, saudara Carter. Julian tersenyum cerah dan bertanya, apa yang baru saja kamu katakan? Bagaimana keadaan Wu Jin sekarang? Apa yang tak berujung? Carter mulai bertingkah bodoh. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan Julian tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Dia mengambil kaki ayam dan mulai memakannya. Malam tiba. Julian berbaring di tempat tidur sederhana, tangannya diletakkan di atas kepalanya, menatap bintang-bintang di luar jendela dengan linglung. Dia tidak tahu berapa tahun telah berlalu sejak dia bertarung dengan roh jahat, dan dia tidak tahu bagaimana situasi Wu Jin saat ini. Sambil berpikir dia pun tertidur. Malam berlalu dengan tenang. Hari berikutnya. Sinar matahari masuk melalui jendela dan menyinari wajah Julian. Dia merasa sangat nyaman. Dia bangun perlahan-lahan dan meregangkan tubuh segera setelah dia bangun. Pada saat ini, dia merasakan sedikit lebih banyak kekuatan di tubuhnya. Dia segera merasakan wilayahnya sendiri. Alam kesengsaraan. Julian sedikit tertegun. Bagaimana mungkin setelah tidur semalam saja, tingkat kultivasinya sudah mencapai alam kesengsaraan. Dia bahkan tidak berlatih, tetapi setelah tidur selama 1 malam, tingkat kultivasinya meningkat. Dia sedikit tertegun. Lalu, ekspresi gembira tampak di wajahnya. Pada tingkat ini, dia tidak perlu melakukan apapun dan akan mampu memulihkan tingkat kultivasinya dengan cepat. Saudara 49, bangun dan makanlah. Sebuah suara yang menyenangkan terdengar di luar pintu. Julian membuka pintu dan berjalan keluar. Setelah makan sedikit, Carter mengambil cangkulnya dan pergi ke ladang di luar desa. Riley tinggal bersama Julian, mengujinya secara sengaja atau tidak sengaja, ingin mengetahui latar belakangnya, dan bahkan menyebutkan batu 5 warna. Namun, Julian tidak mengatakan sepatah kata pun tentang identitasnya. Dia tidak akan mengungkapkannya dengan mudah sampai dia mengetahui tujuan sebenarnya dari desa ini. Meskipun dia sudah tahu bahwa tujuan desa itu adalah untuk menjaga batu 5 warna, Julian tidak tahu rinciannya. Mereka berpura-pura bodoh, dan Julian juga berpura-pura bodoh. Julian tidak ada hubungannya, jadi dia meninggalkan desa dan berjalan-jalan di ladang di luar desa. Ada sekitar 200 orang di desa ini, yang sebagian besar bekerja di ladang. Julian duduk di tepi ladang, memperhatikan penduduk desa bekerja keras, dan dia juga merasa sangat hangat. Pemandangan ini benar-benar kehidupan yang ia dambakan, tetapi ia tidak tahu kapan ia bisa menjalani kehidupan pedesaan seperti ini. Julian datang ke desa Tianwei dan tinggal di sana sementara. Dalam sekejap mata, dia telah berada di desa Tianwei selama 3 tahun. Selama 3 tahun terakhir, dia berkeliaran di desa sepanjang hari.
Penduduk desa menjalani kehidupan sederhana, layaknya petani, pergi bekerja di ladang pada pagi hari dan tidak kembali hingga matahari terbenam. Kelompok penduduk desa ini sama sekali tidak tampak seperti pejuang yang kuat. Jika persepsi Julian tidak begitu menakutkan, dia akan tertipu. Sekarang, dia bahkan tidak perlu berlatih, tingkat kultivasinya akan meningkat setiap hari. Hanya dalam 3 bulan, kultivasinya telah mencapai alam abadi. Meskipun dia masih sangat lemah, padahal baru 3 bulan. Baginya, 3 bulan hanyalah sekejap mata. Desa Tianwei, Balai Leluhur. Banyak penduduk desa berkumpul di sini. Riley, bagaimana keadaannya sekarang? Apakah kamu sudah tahu latar belakangnya? Tanya kepala desa. Riley menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tertawa bodoh ketika aku menyebutkannya secara sengaja atau tidak sengaja. Namun, kekuatannya meningkat sangat cepat. Aku bahkan tidak melihatnya berlatih. Hanya dalam 3 bulan, dia berubah dari manusia biasa menjadi seorang kultivator di negeri dongeng. Kepala desa membelai janggutnya yang mulai memutih dan berkata, tubuhnya terbuat dari batu 5 warna, yang merupakan harta langka dari surga dan bumi. Ketika jiwanya menyatu dengan batu 5 warna, ia akan kehilangan semua kultivasinya. Namun, saat batu 5 warna dan jiwa menyatu, ia akan segera kembali ke keadaan sebelum kehidupannya. Saya hanya tidak tahu tingkat kultivasi apa yang dimilikinya sebelum kematiannya. Julian terlalu misterius. Sekalipun kepala desa memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia tidak dapat mengetahui siapakah Julian di kehidupan sebelumnya, dia juga tidak dapat mengetahui apakah kedatangan Julian merupakan hal baik atau buruk bagi desa Tianwei. Kepala desa, singkirkan dia sebelum dia naik ke tampuk kekuasaan. Kata seorang penduduk desa. Pada saat ini, Carter berdiri dan berkata, kali ini ketika aku keluar, aku menemukan beberapa hal tentang Wu Jim. 10.000 zaman yang lalu, pemimpin kedua dari iblis jahat luar muncul. Carter menceritakan keseluruhan kisah yang terjadi seabad lalu. Pemimpin kedua dan ketiga dari Outer Demons telah bereinkarnasi. Orang yang menempati batu 5 warna mungkin adalah pemimpin kedua Outer Demons. Jika itu benar-benar dia, dan dia mendapatkan kembali kekuatannya, itu akan menjadi bencana bagi Outer Village. Setelah mendengar ini, semua penduduk desa tampak serius. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan pria bernama Julian? Kepala desa berpikir sejenak dan bertanya. Carter berkata, Julian tewas dalam pertempuran. Sebelum meninggal, dia menghabiskan seluruh kekuatan jiwanya, mengaktifkan hati tak terbatas, dan memulihkan domain kekacauan yang hancur. Bab 2514, Desa itu segel. Desa Tianwei adalah desa terpencil. Ada suatu formasi di desa ini, dan Anda tidak dapat merasakan apapun yang terjadi di dunia luar saat Anda berada di desa tersebut. Sekalipun terjadi kekacauan di dunia luar, desa tidak akan mampu merasakannya. Namun, kadang-kadang, penduduk desa akan keluar untuk menyelidiki apa yang terjadi di dunia luar. Ini hanya penyelidikan dan saya tidak akan ikut campur dalam urusan dunia luar. Di era Kaisar Manusia, setan jahat dari luar angkasa menyerbu. Semua orang di desa tahu tentang hal itu, tetapi mereka tidak muncul. Misi mereka adalah untuk menjaga tempat ini dan merawat batu 5 warna. Ibu Langit dan Bumi memerintahkan agar apapun yang terjadi di dunia luar, mereka tidak boleh pergi. Terlebih lagi, ada batasan-batasan pada tubuh mereka, dan begitu mereka meninggalkan desa terlalu lama, batasan-batasan itu akan dipicu. Begitu larangan diberlakukan, mereka tidak akan bertahan hidup. Kali ini, Carter keluar hanya untuk melihat sekilas situasi di luar dan kemudian kembali. Dia tidak berani tinggal di luar terlalu lama. Carter bercerita tentang pertempuran yang terjadi seabad lalu. Berbicara tentang pola yang tak berujung saat ini. Ada beberapa orang kuat di Chaos Return to One Realm di Endless sekarang, termasuk Lord of the Ten Domains, Lord of Endless, Human Grandmother Sarah, dan Zhang Taichu dari era Human Emperor. Selain itu, ada Regret Emperor yang muncul di dunia gelap di tepi Endless. Dia sangat kuat, tetapi untuk ranah mana dia berada, belum dipastikan. Hanya saja, ada orang kuat di Chaos All Things Realm yang pergi ke Regret Mountain, tetapi dikalahkan sebelum dia sempat memasuki gerbang gunung. Carter menceritakan semua yang telah diketahuinya. Kepala desa ingin tahu tentang dunia luar karena dia ingin tahu apakah ada orang super kuat yang meninggal, untuk mengetahui orang kuat mana yang telah mengambil batu 5 warna itu. Batu 5 warna itu sangat misterius, dan orang yang mengetahui keberadaannya pastilah orang yang sangat berkuasa. Siapapun yang dapat mengetahui tentang batu 5 warna itu pastilah orang kuat di atas alam kekacauan. Kepala desa juga mengetahui dari Carter tentang beberapa orang kuat yang dibunuh oleh Zhang Taichu di Chaos Arena sebelumnya. Ini berarti lebih dari 20 orang berkuasa tewas. Dengan kata lain, makhluk yang merebut batu 5 warna itu ada di antara sekitar 20 orang ini. Kepala desa, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang penduduk desa bertanya. Kepala desa berpikir sejenak dan berkata, saya akan menemuinya secara langsung. Di pintu masuk desa, di pohon willow. Julian sedang berbaring di dahan pohon willow, memegangnya di mulutnya, memperhatikan beberapa burung bermain di kejauhan dengan ekspresi puas di wajahnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan keluar desa. Orang tua itu berpakaian sangat sederhana dan memegang tongkat. Dia datang ke bawah pohon willow dan menatap Julian.
Julian melompat dan langsung terbang turun, berdiri tegak di tanah. Dia menatap kepala desa sambil tersenyum dan memanggil, "Senior." Kepala desa melambaikan tangannya sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak pantas disebut senior." "Senior, Anda bercanda." Julian duduk di atas batu di bawah pohon willow dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa asal-usul pohon willow ini. "Apakah kamu sudah mengetahui asal-usulnya?" tanya kepala desa. Julian berpikir sejenak dan berkata, "Meskipun aku tidak melihat petunjuk apapun, aku dapat merasakan bahwa orang yang melukai pohon willow ini adalah orang kuat sejati, yang kekuatannya setidaknya berada pada tahap Chaos Return to Onenes." Kepala desa duduk di sebelahnya, mendesah tak berdaya, lalu bertanya, "Apa asal-usulmu, kawan muda? Tolong katakan yang sebenarnya." Julian tersenyum lembut dan berkata, "Saya juga ingin tahu asal-usul desa ini. Tolong beritahu saya yang sebenarnya, kepala desa." Kepala desa tahu bahwa Julian tidak akan mengungkapkan asal-usulnya kecuali dia mengungkapkan rahasia desa. Dia berpikir keras. Setelah beberapa lama, dia perlahan berkata, "Desa ini disebut Desa Tianwei." Julian mengangguk sedikit dan berkata, "Aku tahu itu disebut Desa Tianwei." Kepala desa bertanya, "Apakah kamu tahu sejarah kelahiran Endless?" Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Saya tidak tahu." Dia benar-benar tidak tahu tentang sejarah kelahiran Endless. Sejarah yang dia ketahui tentang Endless paling banyak sampai pada era Kaisar Manusia. Dia tidak tahu apapun tentang hal-hal sebelum Kaisar Manusia. Kepala desa meliriknya, lalu berkata, "Ketika Endless pertama kali lahir, Endless tertusuk dan sebuah lubang muncul. Lubang ini ditusuk oleh makhluk-makhluk Endless. Ini juga pertama kalinya iblis jahat dari luar angkasa menyerang Endless." Kepala desa bercerita tentang sejarah yang tak ada habisnya. Berbicara tentang pertama kalinya iblis jahat alien muncul di Endless. Para setan jahat dari luar angkasa muncul di Endless untuk 3 sinar cahaya. Mereka ingin memahami misteri utama dunia yang tak terbatas melalui 3 sinar cahaya. Pertempuran itu juga sangat brutal. Akhirnya, setan jahat dari luar angkasa berhasil diusir. Ibu Langit dan Bumi menggunakan batu 5 warna untuk memperbaiki ketiadaan akhir, lalu meninggalkan sebagian saripati batu 5 warna tersebut di sini. Semua penduduk desa ini adalah bawahan Ibu Langit dan Bumi. Kami diperintahkan untuk menjaga batu 5 warna di sini. Batu 5 warna akan segera lahir dengan kesadaran dan berubah menjadi makhluk baru, tetapi sekarang kamu telah menguasai batu 5 warna. Mendengar ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapakah Ibu Langit dan Bumi? Namun, kepala desa tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dia menatap Julian dan bertanya, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu tentang keberadaan batu 5 warna itu? Bagaimana kamu menemukannya? Julian memikirkan pertanyaan ini dan berkata, namaku Julian di kehidupanku sebelumnya. Aku bertarung melawan Delinger, pemimpin kedua iblis jahat di luar. Sayangnya, tingkat kekuatanku rendah. Meskipun aku mendapatkan warisan kaisar manusia dan hati tak terbatas, aku tetap bukan tandingannya. Saya pernah bertemu dengan makhluk yang bisa melihat masa depan. Dia sudah melihat masa depan saya dan meninggalkan prasasti sebelumnya. Dari prasasti itu aku mengetahui bahwa akan muncul seberkas cahaya saat aku bertarung. Seberkas cahaya ini adalah salah satu dari 3 seberkas cahaya yang muncul saat dunia tanpa akhir pertama kali diciptakan. Itulah yang ingin diperoleh para iblis jahat dari luar angkasa. Jiwaku menyatu dengan sinar cahaya ini, dan aku memperoleh wawasan tentang keberadaan batu 5 warna sambil memahami misteri alam semesta yang tak berujung. Saat itulah aku mulai mencari batu 5 warna. Julian tidak menyembunyikannya. Mendengar hal itu, sang kepala desa mengusap jenggotnya yang mulai memutih sambil tersenyum. Dia telah mendengar tentang cerita Julian. Julian adalah pahlawan yang rela mengorbankan dirinya demi kebaikan semua orang. Penggabungan batu 5 warna dengannya lebih kuat daripada penggabungan dengan makhluk hidup lainnya. Terlebih lagi, semuanya telah terintegrasi, dan mustahil untuk mengusir jiwanya keluar dari batu 5 warna itu. Kepala desa menatapnya dan berkata, menurut apa yang ditinggalkan oleh Ibu Langit dan Bumi, makhluk yang lahir dari batu 5 warna akan menjadi penguasa desa ini dan akan menghilangkan segel dan batasan di tubuh kita. Oh. Mendengar ini, Julian juga menjadi tertarik. Kepala desa melanjutkan, kami memiliki segel di tubuh kami, jadi kami tidak bisa meninggalkan desa untuk waktu yang lama. Kami hanya bisa tinggal di desa selamanya. Karena kamu telah menyatu dengan batu 5 warna, kamu harus mencoba melepaskan segel di tubuh kami dan menjadi tuan baru kami. Segel.
Julian tampak bingung. Kepala desa mengangguk dan berkata, bukan hanya tubuh kami saja yang disegel, tapi desa ini juga disegel. Bab 2515, Kekuatan Ilahi yang Merebut Surga. Ada segel di tubuh penduduk desa, dan desa ini juga memiliki segel, yang tidak diharapkan Julian. Namun, dia bersumpah, jangan khawatir, senior. Selama aku memulihkan level kultivasiku, aku pasti akan membantu semua penduduk desa untuk melepaskan segel itu. Mendengar kata-kata itu, kepala desa merasa lega. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia berdiri, menyapa Julian, dan berbalik untuk berjalan menuju desa. Dan Julian tidak pergi untuk sementara waktu. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia sudah bisa meninggalkan desa, tetapi desa ini menyembunyikan rahasia besar, dan kepala desa mungkin tidak akan menceritakan semua rahasia desa. Dia harus menunggu sampai tingkat kultivasinya pulih dan kemudian mengenal desa itu secara menyeluruh. Dia tinggal sementara di desa itu. Alam semesta manusia. Di Istana Surgawi. Pemimpin umat manusia tetaplah Jiang Jiutian. Namun, ada seorang wanita yang duduk di sebelah Jiang Jiutian saat ini. Itu adalah nenek manusia Sarah. Sarah melihat ke arah banyak manusia kuat di aula dan berkata, aku bisa merasakan bahwa Julian masih hidup. Sampaikan perintah ini. Ras manusiaku menawarkan hadiah untuk menemukan Julian. Siapapun yang dapat memberitahukan keberadaan Julian akan diberi hadiah besar. Sarah dapat merasakan bahwa Julian masih hidup, tetapi dia tidak dapat merasakan di mana dia berada. Meskipun dia telah mencapai kondisi kekacauan kembali ke kesatuan dan kultivasinya sangat tinggi, dia tidak dapat memperhitungkan lokasi Julian. Tetapi 10 alam terlalu besar, dan terlalu sulit baginya untuk menemukan Julian. Satu-satunya cara sekarang adalah menyebarkan berita dan membiarkan makhluk di 10 alam mencari Julian. Saya akan menaati hukum. Suara yang seragam dan keras datang dari aula. Sejak saat itu, banyak manusia kuat mulai bepergian ke seluruh dunia, mencari keberadaan Julian. Saat berita itu tersebar, beberapa makhluk yang ingin membalas dendam terhadap umat manusia mulai mencari Julian. Julian sekarang berada di sebuah desa kecil di Laut Penglai. Pada saat ini, dia juga mengetahui sebagian situasi Wu Jin saat ini. Dia tahu bahwa Duan telah menjadi penguasa keabadian. Mengetahui bahwa kultivasi Sarah telah meningkat pesat dan mencapai kondisi Chaos Return to Onenes, dia bertempur melawan Chaos Clan dan mereka hampir berakhir seri. Dia juga tahu bahwa Zhang Taichu keluar dan memukul Duan. Namun, dia tidak tahu siapa kaisar penyesalan ini. Saat jiwanya menyatu dengan daging baru ini, kekuatannya meningkat setiap saat. Alam abadi, alam suci. Tanpa disadari, kekuatannya pulih ke alam kekacauan setengah langkah. Setelah mencapai alam kekacauan setengah langkah, pemulihan kekuatannya menjadi lambat. Namun, dia tidak terburu-buru. Sebab, setelah mencapai alam kekacauan setengah langkah, ia dapat menampilkan lebih banyak kekuatan dan keterampilan magis. Setelah pulih ke keadaan kekacauan setengah langkah, dia hampir tak terkalahkan selama dia tidak bertemu pria kuat yang tidak normal seperti klan kekacauan. Desa Tianwei, rumah kepala desa. Banyak penduduk desa berkumpul di sini. Julian duduk di kursi sementara penduduk desa lainnya berdiri. Siapa yang berangkat duluan? Julian bertanya. Kepala desa melirik Riley dan berkata, Riley, kamu duluan. Seorang wanita cantik berpakaian sederhana berdiri dan muncul di depan Julian. Dia tampak penuh harap dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, benarkah, segel itu benar-benar bisa dibuka? Mencoba. Julian berbicara. Dia pun tidak yakin. Karena dia tidak tahu seperti apa bentuk anjing laut di tubuh penduduk desa tersebut. Namun, dengan penguasaannya terhadap prasasti langit dan bumi, tidak peduli jenis prasasti apapun, itu tidak akan sulit baginya. Dia pun berdiri, dan segera pikirannya bergerak, dan suatu kekuatan muncul di telapak tangannya. Kemudian dia menempelkan telapak tangannya di dahi Riley, dan kekuatan itu menyebar ke seluruh tubuhnya sepanjang dahinya. Di bawah persepsi Julian, dia merasakan ada prasasti yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Riley. Prasasti ini misterius. Ia mencoba menyentuh prasasti itu. Begitu mereka menyentuh prasasti itu, mereka mengalami perubahan aneh dan menyebarkan kekuatan dahsyat yang langsung mendorong Julian mundur. Riley juga menderita serangan balik, menyemburkan darah dari mulutnya dan kemudian pingsan. Adik perempuan. Carter segera membantu Riley yang terjatuh ke tanah. Julian mengerutkan kening dan bergumam, apa yang terjadi? Kepala desa duduk di kursi pertama dan berkata dengan tenang, ini adalah segel yang dibuat oleh Ibu Langit dan Bumi. Jika kamu mencoba untuk memaksanya keluar, segel akan aktif dan akan melukai si pembuat segel. Julian berkata dengan malu di wajahnya, prasasti segel ini memang ajaib. Aku tidak bisa memahaminya untuk sementara waktu, tapi... Dia mengganti pokok bahasan dan melanjutkan, beri aku waktu, aku pasti bisa memahami prasasti ini. Apa yang paling ingin dihadapi Julian sekarang adalah prasasti yang tidak dipahaminya. Semakin banyak prasasti yang terdapat dalam formasi tersebut, maka akan semakin banyak pula perubahan yang terjadi dan akan semakin kuat formasi tersebut. Begitu dia memahami prasasti ini, kekuatan pembentukannya akan meningkat. Baiklah, kamu keluar dulu.
Kepala desa melambaikan tangannya sedikit dan memerintahkan semua orang untuk pergi. Julian berdiri, mengucapkan selamat tinggal, lalu berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, pintu langsung tertutup. Sebuah formasi juga muncul di sekitar ruangan. Julian keluar dari ruangan dan berbalik untuk melihat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya dan bergumam, mereka sedang membentuk formasi. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Dia mengabaikannya dan berbalik. Di dalam ruangan, Riley perlahan terbangun. Dia tampak pucat, seperti sedang sakit parah. Kepala desa duduk di kursi pertama, ekspresinya cukup hikmat. Kepala desa, bisakah kami mempercayai 49 orang ini? Seorang penduduk desa bertanya. Kepala desa menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak tahu apakah dia Julian atau bukan. Jika dia adalah reinkarnasi Julian, maka dia dapat dipercaya. Namun, dari pengamatan saya terhadapnya selama ini, dia memang memiliki hati yang tulus. Meskipun ada energi iblis di tubuhnya, rohnya yang lurus benar-benar menghancurkan energi iblis itu. Haruskah kita biarkan dia memasuki gudang sutra? Carter bertanya. Kepala desa berpikir sejenak dan berkata, jika kita tidak memasuki perpustakaan sutra, kita tidak akan mampu memahami seni merampas surga. Jika kita tidak dapat memahami seni merampas surga, kita tidak akan mampu menghilangkan batasan dalam tubuh kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita tidak bisa memastikan identitas aslinya. Sebelum identitas aslinya dipastikan, kita tidak bisa memberinya skill pencuri surga. Banyak penduduk desa mulai membicarakan masalah itu. Kepala desa pun berpikir keras. Setelah berpikir cukup lama, dia berkata, sekarang, satu-satunya cara adalah membuka alam rahasia. Ketika Ibu Langit dan Bumi pergi, dia berkata bahwa jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada batu 5 warna dan tidak ada kehidupan yang lahir, maka alam rahasia akan terbuka. Selama kamu melewati alam rahasia, kamu akan memenuhi syarat untuk memperoleh seni mencuri langit. Membuka wilayah rahasia itu hanya untuknya. Tentu saja tidak. Kepala desa berkata, batu 5 warna itu sudah hilang, dan tidak ada gunanya kita menjaganya. Sekarang kita dapat mengumumkan kelahiran kekuatan itu dan mengumumkan berita tentang seni pencuri surga kepada publik. Semua makhluk hidup di dunia dapat datang untuk berpartisipasi dalam ujian di alam rahasia. Yah, pada titik ini adalah satu-satunya solusi. Jika 49 benar-benar orang yang ditakdirkan, maka dia pasti bisa melewati alam rahasia. Penduduk desa mengangguk. Bersambung.